B 阶段，试炼它等级就会达到2.6。但不足以打破坎迪斯的记录，必须冲至 C 阶段。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 445-446 atau episode 471-472, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng, harimau yang menusuk, Gold Chang dan Purple Clock, mereka berempat setuju untuk bersekutu dengan makhluk pribumi, ras asli benua Yanji, itu semua karena mereka menginginkan harta karun, dan ketika sampai di pintu ruangan yang menyimpan harta karun tersebut, Qiyuchika meminta jimat yang sudah didapatkan. Saat itu Gold Chang berkata, berikan Qiyuchika jimatnya. Gold Chang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jika jimat ini diserahkan kepada Qiyuchika, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Melihat itu, Qiyuchika mendengus ketika dia melihat apa yang terjadi, mengejek, kalian semua juga prajurit. Kamu menginginkan harta itu, namun kamu takut memberi aku jimat. Hahaha, semuanya harus sempurna di duniamu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya dengan paksa dari kamu semua, kami hanya tidak punya cara untuk membuka ruangan itu. Gold Chang meraung, jam ungu, pergi dan mencobanya. Lihat apakah kamu dapat membuka pintu. Purple Clock merasa tidak bahagia di dalam hati, namun dia masih mengangguk, oke. Sisanya berdiri di samping. Purple Clock berjalan menuju pintu emas dan menyentuhnya dengan kedua tangan, mencoba mendorongnya, menuangkan energi abadi ke dalamnya. Setelah itu, dia menggunakan jimat untuk menekan pintu, mencoba banyak cara untuk membukanya. Saat itu, dia mengerutkan kening saat dia mencoba. Dia telah gagal berulang kali. Ini membuat ekspresi Gold Chang berubah menjadi jelek. Dia memandang Qiyuchika, yang berdiri dengan tersenyum dingin di tempat kejadian, mengejek, berusaha mendapatkan harta tanpa aku. Mimpi yang indah. Terus berusaha, kamu pasti bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membukanya. Qiyuchika mengejek dan tertawa secara terang-terangan, saat semua orang mendengarnya. Diam kau, ucap Gold Chang berteriak. Qiyuchika meliriknya dan terdiam. Gold Chang berbalik untuk melihat jam ungu dan meraung, lupakan saja. Jam ungu sangat tidak bahagia di dalam, tetapi dia dengan patuh berjalan kembali dan berkata, sepertinya hanya penduduk asli Yanji yang bisa membuka ruang warisan ini. Qiyuchika, kamu juga seorang kaisar. Jangan bodoh, dan coba trik apapun, Gold Chang meraung. Qiyuchika hanya meliriknya dan tetap diam. Berikan padaku, kemudian Gold Chang melemparkan jimat padanya. Qiyuchika mengulurkan tangannya menerima jimat yang tembus pandang tersebut. Tangannya gemetaran karena kegembiraan. Dia mengirimkan energi rohnya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya dan menyatu dengan kulitnya. Matanya basah saat dia meresapinya lebih dalam. Klan aku akhirnya menerima jimat. Setelah dia berhasil menyatu dengan itu, seluruh menara tampaknya terhubung dengannya. Tuan, sebuah suara berkomunikasi secara mental dengan Qiyuchika. Menara, dia berkata dengan bersemangat. Ya, menara itu adalah markas pertahanan yang bisa digerakkan, seperti benteng luar angkasa. Sebenarnya itu adalah sebuah AI. AI bisa mengendalikan seluruh menara. Tingkat yang berbeda dari orang-orang Yanji, memiliki tingkat otoritas yang berbeda di dalamnya. Penduduk normal dan orang yang tidak suka dengan jimat, memiliki otoritas yang lebih tinggi. Qiyuchika hanya bisa melakukan tindakan tingkat rendah di dalam ruang kontrol di masa lalu. Namun sekarang, dia adalah penguasa seluruh menara. Hanya klan Yanji dengan jimat yang bisa mendapatkan pengakuan menara, dan hanya setelah menyatu dengan jimat itu dia benar-benar mendapatkan kendali. Ketika 6 pemimpin terbunuh sebelumnya, menara menjadi tidak berguna, dan tidak dapat terbang. Di dalam ruang kontrol, Uai, Ladimo, Menbu menonton adegan itu, terutama setelah melihat dia menyatu dengan jimat, mereka sangat bersemangat.
Menbu bahkan sedikit terharu. Puai, Ladimo, Menbu, aku setengah jalan di sana. Sebuah suara bergema di ruang kontrol. Kakak ketiga, Puai berteriak bersemangat. Tetua, dua lainnya berteriak dengan gembira. Kamu bisa berkomunikasi dengan kami. Aku sudah menjadi penguasa menara, aku bisa berkomunikasi dengannya secara mental. Secara alami dapat bergema di bagian manapun dari menara. Sekarang, aku harus melakukan langkah paling penting. Klan tercinta, doakan aku beruntung. Dan berdoalah agar ras kita yang kalah, bisa mendapatkan warisan terpentingnya. Suaranya dipenuhi kegembiraan dan kecemasan. Sebelum pintu ruang harta, cepat dan buka pintu, ucap Gold Chang sambil mengerutkan keningnya. Luo Feng mengamati tindakan Qiyu Chika dengan hati-hati. Namun, sulit untuk mengatakan hanya dari melihat bahwa ia telah menjadi penguasa menara. Hahaha, sudah berapa tahun? Berapa lama aku menunggu? Aku akhirnya bisa mendapatkan harta dari ras kami. Dia tertawa dan melirik Gold Chang. Kami bekerja sama, jangan sombong. Mendengar itu, Gold Chang mendengus dingin, memandang Qiyu Chika. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Aku di sini untuk membuka pintu. Qiyu Chika berjalan langsung ke pintu. Yang lain dengan cepat mengikuti dengan cermat, mereka tidak berani membiarkan ada jarak di antara mereka. Qiyu Chika mendecakkan bibirnya dan berjalan dengan sedih menuju pintu, dan menyentuhnya dengan lembut. Ukiran di pintu segera menyala dan bereaksi. Yang lain tampak bersemangat tetapi setelah beberapa saat, pintu tetap tertutup. Apa yang terjadi? Gold Chang meraung. Beri aku jimat lain. Qiyu Chika berteriak pada mereka. Aku butuh 2 jimat untuk membuka pintu. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Gold Chang mengerutkan kening. Aku bukan seorang pemimpin saat itu, dan hanya 6 pemimpin yang tahu rahasia menara. Aku hanya tahu bahwa ruang harta karun sejati harus dibuka oleh seseorang dari ras aku. Aku hanya tahu ini. Adapun membutuhkan 2 jimat, hanya para pemimpin yang tahu itu. Bagaimana aku bisa tahu tentang ini sebelumnya? Dia mengamuk. Saat itu, pengaturan ini mungkin untuk mencegah pemimpin serakah dari perlakuan yang bertindak sendiri. Jika itu tidak mungkin, kamu bisa membuka pintunya sendiri, dia mengamuk. Gold Chang mendengus dan membuang jimat lainnya. Qiyu Chika mengambil jimat itu. Dia menggunakan keduanya untuk menyentuh pintu secara bersamaan. Menara, kunci jimat dan buka pintu ruang harta. Dia berkomunikasi secara mental. Ya Tuan. Ukirannya menyala dan sinar cahaya yang tak terhitung melilit jimat. Setelah itu, ruangan itu bergemuruh ketika pintu mulai terangkat. Adegan ini membuat Gold Chang dan Purple Clock menonton penuh dengan antisipasi. Pintunya terbuka, ucap Luo Feng memperhatikan. Qiyu Chika bergegas masuk, mencoba mendapatkan segalanya. Gold Chang mengamuk, dia dan Jam Ungu segera bergegas masuk, sementara Luo Feng dan Piercing Tiger dengan cepat mengikuti. Seluruh ruangan terbuat dari logam kelas G, dan dipenuhi dengan ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Panjang 20 meter, lebar 20 meter dan tinggi 10 meter. Ada 12 kunci di tanah, sangat mengunci peti kuno selama triliunan tahun. Peti harta karun. Qiyu Chika bergegas ke arah itu terlebih dahulu. Dia benar-benar membawa para penyerbu ke sini untuk peti harta karun, dan peti-peti yang disimpan di dalam harta yang sebenarnya, Qiyu Chika belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Minggir, kilatan petir mengenai tubuhnya, itu adalah tombak petir. Itu menabrak Qiyu Chika, dan menjatuhkannya ke dinding. Gold Chang meraih peti itu dengan keras. Milikku, Gold Chang meraihnya dengan keras. Kedua belas kunci mengikat peti lebih erat, dan ukiran di atasnya dengan mudah menahan kekuatan Gold Chang. Hahaha, kamu pikir kamu bisa dengan paksa mengambilnya? Qiyu Chika mengejek ketika dia berbaring di dinding. Kunci ini dibuat khusus. Bahkan seorang ksatria akan merasa sangat sulit untuk menghancurkan mereka, seperti untukmu. Bahkan jika kamu menghancurkan diri sendiri, kamu tidak akan dapat menghancurkannya. Idiot, Purple Clock awalnya gugup, tapi dia tertawa setelah melihat adegan itu. Luo Feng dan Piercing Tiger juga santai. Kami akan bertindak sesuai rencana awal. Luo Feng berkomunikasi, Qiyu Chika itu tidak akan pernah dengan bodohnya membawa kami ke sini untuk memberi kami harta karunnya, tanpa mendapatkan apapun sendiri. Juga, Gold Chang tidak akan pernah rela membagi setengah dari harta itu dengannya. Keduanya pasti akan bertarung, dan saat itu terjadi, kesempatan kita akan datang.
Mendengar itu Pierre Ching Tiger setuju. Kuncinya mungkin tidak bisa pecah, tetapi peti masih bisa dibuka. Qiu Chika mengejek, tentu saja, kamu pasti tidak bisa membukanya. Buka, Gold Chang meraung. Kamu pikir aku bodoh? Saat aku membuka dan memberikannya kepada kamu, menurut kamu apa yang akan terjadi? Dia mencemooh Gold Chang. Gold Chang hanya mendidih karena marah saat dia menatap tajam pada Qiu Chika. Dia balas menatap, hahaha. Qiu Chika tertawa, secara bersamaan mengirimkan pesanan, menara, tutup pintu ruang harta. Ya tuan, keributan besar terjadi di belakang mereka. Luo Feng berbalik dengan cepat, melihat pintu terangkat tiba-tiba jatuh dan menutup ruangan sepenuhnya. Apa yang terjadi? Gold Chang mengamuk, secara bersamaan menggunakan tombak petirnya untuk menembus Qiu Chika, dan menyeretnya ke dinding. Mengapa pintu-pintu itu tiba-tiba tertutup? Bagaimana kita keluar? Benar, pintunya tertutup. Qiu Chika berseru, bagaimana kita akan keluar? Aku akan memberimu semua saran. Dia sepertinya berpikir keras sebelum berkata, kamu bisa berteleportasi melalui negara dewa dan meninggalkan ruangan ini. Ekspresi semua orang berubah. Luo Feng merenungkan juga, tidak ada yang saling percaya di sini. Bagaimana mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa mereka? Terlebih lagi, tanpa harta karun, tidak ada yang mau pergi. Langkah ini, Qiu Chika akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Apa yang dia lakukan? Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng yang memiliki kemampuan terkuat untuk bertahan secara alami menyaksikan pemandangan dengan tenang. Luo Feng memandang berkeliling. Seluruh ruangan ini terbuat dari logam kelas G, bersama dengan ukiran misterius, tidak mungkin untuk keluar. Aborigin, apa yang kamu rencanakan? Gold Chang melambaikan tombak petirnya, menatap dengan marah pada Qiu Chika. Kaisar lainnya menatapnya dengan dingin. Meskipun mereka terjebak di dalam, para prajurit tidak terlalu khawatir karena mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa agar mereka dapat keluar. Satu-satunya hal adalah mereka tidak saling percaya dan mereka masih ingin mendapatkan harta karun itu. Karenanya mereka tidak berencana untuk segera pergi. Saat ini, di luar ruangan, dua sinar cahaya dengan cepat terbang dan berhenti di luar ruangan. Mereka adalah penduduk asli, Menbu dan La Dimo. Mereka melihat kedua jimat yang terkunci di pintu, dengan kegembiraan dan rasa sakit pada saat yang sama. Segera mereka meraih dan dengan mudah mengambilnya. Mereka ragu-ragu untuk sesaat ketika mereka melihat kamar. Mereka tahu bahwa sesepuh mereka ada di dalam. Tetua, mereka melolong kesakitan di dalam. Cepat dan pergi. Sebuah suara menembus telinga mereka. Cepat dan pergi, kita tidak bisa gegabah sama sekali dengan warisan. Baiklah, Menbu dan La Dimo mengertakkan gigi dan menjadi berkas cahaya meninggalkan kamar. Elder, kamu harus selamat. Kamu harus selamat. Menbu berbalik dan melolong ketika mereka pergi. Tetua, La Dimo berteriak juga. Sebuah suara bergema di jalan setapak. Jika mungkin, aku akan melakukannya. Namun peluangnya sangat tipis. Selama kamu bisa sampai ke ruang warisan, dan mendapatkan harta karun di sana, aku tidak akan menyesal. Tetua pertama, tetua, mereka berdua meneteskan air mata. Di dalam ruang kontrol, Puai menyaksikan adegan itu dengan rasa sakit dan kegembiraan. Ini adalah rencana warisan Qiu Chika, seluruh rencana adalah untuk mendapatkan jimat. Rencananya sederhana, dia akan menunjukkan dirinya dan menarik para penyerbu ke ruang harta. Setelah itu, dia akan mengambil jimat dan membuka ruangan, meninggalkan jimat di pintu. Kemudian dia akan bergegas masuk dan berpura-pura mendapatkan harta karun itu. Tentu saja penjajah akan tertarik dan kemudian dia akan menutup pintu. Jimat kemudian bisa diambil. Dengan pintu tertutup, penjajah tidak akan bisa melarikan diri. Menbu dan La Dimo dapat dengan mudah menuju ke ruang warisan, dan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya. Dua hal tentang rencana itu membutuhkan keberuntungan. Salah satunya adalah bahwa Gold Chang dan yang lainnya harus mempercayai Qiu Chika dan mengikutinya ke kamar. Kedua, apakah mereka akan bergegas ke dalam ruangan bersamanya, dan apakah mereka memperhatikan jimat menempel di pintu di luar. Jika mereka memintanya untuk dihilangkan, Qiu Chika diam-diam dapat memerintahkan pintu untuk ditutup, mengatakan bahwa pintu-pintu tersebut mengharuskan jimat untuk terjebak di sana atau itu hanya akan ditutup. Secara keseluruhan, ada beberapa risiko. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke kamar, menempatkan dirinya dalam bahaya. Ini adalah bagian terpenting dari misi.
Jika dia tidak masuk atau bergegas keluar, yang lain akan secara alami mengikutinya dan dia tidak akan bisa mengunci mereka. Itu akan mempengaruhi rencana. Kakak ketiga, Puai berteriak kesakitan, kamu bisa memilih untuk tidak memasuki ruangan. Jika aku tidak masuk, mereka juga tidak akan masuk. Dan jika mereka tidak masuk, Menbu dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan jimat dengan mudah. Rencananya akan sia-sia, suara Kyuchika bergema di ruang kontrol. Semuanya untuk ras kita. Semuanya untuk ras kita. Puai mengangguk. Dari 3 ruang harta, yang pertama memiliki harta paling sedikit. Kamar kedua memiliki lebih banyak harta di dalamnya. Adapun yang ketiga, memiliki teknik dan harta warisan yang tak terhitung jumlahnya untuk seluruh ras. Itu adalah warisan yang sebenarnya. Ruang warisan adalah yang paling penting dari ketiganya. Kyuchika tidak bisa membiarkan kegagalan, maka yang ia masuki, tentu saja kamar kedua. Di dalam ruangan, apa yang aku lakukan? Menempel di dinding, dia tersenyum pada Gold Chang. Penyerbu, mengapa kamu tidak menebak apa yang aku lakukan? Bermain denganku. Suara Gold Chang bergemuruh. Luo Feng mengerutkan kening pada Kyuchika, dia telah merasakan sesuatu yang salah selama ini, hampir seperti kemenangan ada di tangan Kyuchika. Bicaralah. Bagaimana kita membuka peti? Gold Chang menunjuk ke peti kuno yang diikat oleh 12 kunci. Hahaha, Kyuchika tertawa aneh padanya. Apakah kamu ingin mati? Gold Chang sangat marah sekarang saat dia meraung. Cerdas, Kyuchika hanya menatapnya dan berkata dengan lembut, aku ingin mati. Yang lain di sampingnya semua tertegun. Mereka memandang dengan tak percaya pada orang asli ini. Aku ingin mati, apakah kamu mengerti? Aku sudah hidup terlalu lama, dan aku sudah terlalu lama menderita. Ketika ras aku menghadapi kepunahan saat itu, aku sudah berjuang begitu lama, aku terlalu lelah. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya, matanya tampak santai. Aku bahkan mungkin membawa beberapa kaisar ras lain bersamaku. Hahaha, betapa asyiknya ini. Tidak baik, aborigin ini gila. Jam Ungu dan Pierre Ching Tiger tertegun. Aborigin ini juga seorang kaisar puncak. Jika dia hancur sendiri, Gold Chang mungkin baik-baik saja, tetapi mereka berdua dalam kesulitan. Kami akhirnya mendapatkan warisan. Dia menutup matanya dan tersenyum. Aku sudah melakukan bagianku. Marsa, cintaku, ketika kamu tewas saat itu, aku ingin menemanimu, tapi aku tidak bisa. Namun sekarang, aku bisa mengikutimu ke dalam tidur yang kekal. Dia menutup matanya dan tersenyum lebar, setelah itu gelombang yang kuat mulai keluar dari tubuhnya. Tidak, teriak Puai ketika sedang menonton proyeksi di ruang kontrol selama ini. Dia melolong dengan sedih, tidak. Kakak ketiga, jangan lakukan ini. 2 sinar cahaya terbang ke ruang kontrol. Ladimo dan Menbu yang baru saja memperoleh warisan, mereka menyaksikan proyeksi dan terpana. Ketua, tidak, di dalam ruang harta karun. Tidak, Pierre Ching Tiger membuka matanya dan menabrak dinding dengan keras, namun dindingnya terlalu kokoh. Dasar orang gila, Purple Clock menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Apa orang gila? Gold Chang hanya mendengus dan berdiri di sana. Luo Feng membungkus dirinya dalam sayapnya dan berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa menahan ini. Kyuchika mempertahankan senyumnya ketika energi yang menakutkan mulai meledak dari dalam. Dia menutup matanya, bergemuruh, setiap sel dalam tubuhnya langsung meledak dengan energi yang mengerikan, triliunan tahun energi abadi itu pun mulai meletus. Dan kemudian, sebuah ledakan yang mirip dengan sejuta penguasa sektor, yang menggabungkan serangan mereka memenuhi seluruh ruangan. Ruangan itu hanya sebesar itu. Jadi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tidak bisa mati. Pierre Ching Tiger melolong. Purple Clock mendengus saat gambar jam ungu muncul di tubuhnya. Luo Feng membungkus dirinya sendiri. Gold Chang hanya berdiri dan menatap dengan dingin. Kekuatan kuat langsung menelan 4 prajurit. Pada saat ini, Pierre Ching Tiger dan Purple Clock berjuang keras. Seketika, kekuatan terakhir yang melewati sayap sawu dan baju besi jenderal masih berhasil membuat armor kontak awannya hancur. Kekokohannya mirip dengan manusia kaisar rendah, dan kaisar tinggi normal, bahkan tidak akan mampu menerobosnya. Runtuh total berarti perbedaannya sangat besar. Dan kemudian, kekuatan yang tersisa mengguncang tubuhnya dengan keras, dan langsung menghancurkan 80% tubuhnya. Namun segera pulih dengan cepat. Tanpa sayap sawu dan baju besi jenderal, Gold Chang, Purple Clock dan Pierre Ching Tiger benar-benar berbeda.
Gold Chang berdiri di sana dengan dingin, tubuhnya langsung hancur karena kekuatan. Namun, ia berubah setelah dengan ekspresi dingin yang sama, menatap tiga lainnya. Tragedi itu sama buruknya untuk yang berada di ruang kontrol. Ketiga penduduk asli itu sangat sedih. Kyuchika telah memimpin ras mereka sejak sebelumnya. Dia adalah pemimpin spiritual dan dia membantu mendukung mereka begitu lama. Dia telah menyelesaikan semua kesulitan dan bahaya. Tapi, sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkan warisan, tapi dia telah pergi. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh tuannya, dia ingin aku memberikannya padamu setelah dia mati, Ai Menara berkata dengan jelas. Ketiga prajurit itu menahan napas. Suara Kyuchika bergema. Puai, Menbu, Ladimo, ketika kamu mendengar ini, aku sudah pergi. Maafkan aku telah memilih untuk melarikan diri. Triliunan tahun sebelumnya, hidup hanya dengan iman, sekarang setelah kami memperoleh warisan, aku puas. Aku akan menyerahkan segalanya untuk kamu semua. Ruang harta sudah ditutup, dan mereka tidak bisa keluar dan mereka tidak bisa membuka peti juga. Aku percaya mereka pada akhirnya akan memilih untuk berteleportasi melalui negara dewa mereka. Saat mereka pergi, kamu bisa menyelinap masuk dan mengambil peti harta karun itu juga. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Jika penjajah lainnya datang, kamu bisa langsung memasuki negara dewa, melalui jalur ruang angkasa dan menghancurkan jalur itu. Bersihkan ujungnya. Puai, saudaraku, Ladimo, Menbu, anak-anakku, masa depan ras kita aku serahkan kepada kalian semua. Maafkan aku atas pelarian aku. Dan kemudian menjadi hening. Ketiganya tidak bisa menahan tangis. Para korban yang selamat dari kematian semua saling mendukung selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka sangat dekat, meskipun Kyuchika telah menjadi tetua, dan pemimpin mereka. Kamu tidak melarikan diri dari saudara laki-laki ketiga, kamu tidak. Kamu terlalu lelah, kamu perlu istirahat. Puai bergumam, di sampingnya dua yang lainnya terdiam. Untuk ras kita, tetua mereka Kyuchika, telah mengorbankan dirinya. Perkumpulan ras harus bangkit kembali, kita tidak bisa membiarkan pengorbanan sesepuh menjadi sia-sia. Ladimo melolong, Menbu mengangguk di sebelahnya. Lihatlah ruang harta karun. Master Dewa Puai berkata, ruang harta dan ruang warisan. Ruang warisan memiliki teknik, yang dikumpulkan oleh ras kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, untuk orang-orang kita, sementara ruang harta menyimpan semua jenis barang berharga. Selama mereka berteleportasi melalui negara dewa, dan keluar dari ruangan, kita bisa mendapatkan harta karun itu. Mendengar itu, dua makhluk lainnya mengangguk. Mata mereka berkilau saat mereka menyaksikan proyeksi. Di dalam ruang harta karun, Kyuchika asli, seorang kaisar puncak telah hancur sendiri. Butuh beberapa saat, bagi ruangan itu untuk secara bertahap, mendapatkan kembali kedamaiannya. Bajingan, harimau yang menusuk melolong saat dia berdiri di sudut, matanya dipenuhi kegilaan. Sedangkan di sudut lainnya, jam ungu pucat. Pandangannya tertuju pada Gold Chang yang berada di tengah ruangan. Gold Chang mempertahankan ekspresinya yang dingin. Luo Feng seperti kepompong yang menempel di dinding dengan sayapnya. Dia perlahan membuka sayapnya dan memandang berkeliling. Energi Piercing Tiger telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Sebagai perbandingan, Purple Clock tampaknya tidak memiliki perubahan, dan begitu pula Gold Chang. Piercing Tiger menderita kerugian besar. Tubuhnya yang abadi telah rusak lebih dari 50%. Luo Feng berpikir, tapi Purple Clock bahkan tidak terluka. Itu normal bahwa Gold Chang tidak terluka, tetapi Purple Clock. Kedua musuh, Gold Chang telah mencapai batas seorang kaisar. Jam ungu juga merupakan puncak kaisar. Hehehe, Gold Chang tertawa dingin. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dia berbalik menghadap jam ungu. Suaranya menggelegar, jam ungu, jika bukan karena penghancuran diri sendiri yang asli, aku tidak akan bisa melihat kekuatan ras kicangmu. Selain serangan yang kamu gunakan sebelumnya ketika kamu membakar 3% dari energi abadi kamu, apakah itu ledakan kaisar malam atau ledakan asli ini, mereka bahkan tidak membahayakan kamu. Ledakan itu, Gold Chang tidak rusak. Luo Feng menggunakan pertahanan menakutkan yang sama dan dibiarkan tidak rusak. Gold Chang sudah meramalkan bahwa manusia ini memiliki kartu as sendiri, maka ia tidak terkejut bahwa Luo Feng selamat. Piercing Tiger telah kehilangan separuh tubuhnya yang abadi. Jika dia rusak lebih jauh, dia akan pingsan, ini sesuai harapannya.
Hanya Purple Clock, dia tampaknya hanya menjadi tingkat Kaisar Puncak. Ketika Kaisar Malam hancur sendiri sebelumnya, dia meratap seolah dia terluka. Namun, saat dia bersembunyi di dalam ruangan, ledakan itu menyebar ke area yang luas. Bahkan Piercing Tiger nyaris tidak selamat. Bahkan jika Purple Clock terluka, akan sulit untuk mengatakannya hanya dengan melihatnya. Tidak ada yang memikirkan sesuatu yang istimewa tentang jam ungu. Kali ini berbeda, ledakan Kyuchika ada di dalam ruang harta kecil ini, yang lebarnya 20 meter dan tinggi 10 meter. Dan itu tertutup, pertahanan ruangan membuatnya sehingga dinding benar-benar tidak rusak. Ini juga membuatnya sehingga ledakannya terkandung di dalamnya. Karenanya, kekuatan ledakan ini akan sangat menakutkan. Piercing Tiger terluka parah. Jika dia terluka lagi, dia akan pingsan. Namun Purple Clock tidak rusak, itu aneh. Tiba-tiba, Purple Clock tertawa. Sisiknya berkontraksi di wajahnya, yang terlihat sangat jelek. Suaranya menusuk saat dia berkata, "Gold Chang, ada triliunan ras, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga area berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, akankah aku tidak memiliki kartu as bertahan hidup? Ketika kami merencanakannya lebih awal, kamu tidak mengatakan apa-apa." Gold Chang memandangnya. "Ini untuk keberlangsungan hidupku, tidak perlu mengatakan apa-apa." Dia melihat ke bawah, tampaknya menyerah. Gold Chang mendengus dingin. Setelah itu tatapannya mendarat pada pemuda manusia dan Piercing Tiger, mengejek dalam. Piercing Tiger bahkan tidak layak menjadi lawannya saat ini. Adapun manusia dengan pertahanan yang kuat, serangannya rata-rata, jadi dia juga bukan ancaman. "Mari kita semua mencoba dan membuka peti ini." Dia menunjuk ke peti itu, "Siapa yang akan mencoba dulu? Siapa yang berani mencoba membuka peti itu?" "Gold Chang, kamu duluan," kata Purple Clock. Gold Chang berjalan menuju peti kuno yang diikat oleh 12 rantai. Dia mencoba membukanya dengan kekuatan dan keterampilan kasar. Setelah mencoba semuanya tanpa hasil, dia menendang keras, menyebabkan ruang hampir hancur. "Kalian semua mencobanya, aku akan mencoba." Purple Clock berjalan mendekat untuk mencoba. Ketika dia mencapai itu, dia menoleh ke Luo Feng, "Manusia, tidakkah kamu mau mencobanya?" "Tidak perlu." Luo Feng tidak terburu-buru. Purple Clock mencoba beberapa kali, gagal. Luo Feng dan Piercing Tiger mencoba juga, masih gagal. Di dalam ruang kontrol, penjajah ini masih ingin mendapatkan harta kita. "Pemimpi yang luar biasa," kata Menbu dengan marah. "Harta itu milik kita." Ladimo mengejek. Para penjajah ini, mereka tidak tahu kapan harus menyerah. Lihatlah Gold Chang terkuat, dia akan menjadi gila. Meski begitu, tidak ada gunanya, mereka masih tidak akan mendapatkan harta karun. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah berteleportasi melalui negara dewa. "Kami akan menunggu sampai mereka pergi dan kami akan mengambil harta itu," kata Puai. Ketiga penduduk asli semua menyaksikan, menunggu ketika penjajah pergi melalui negara-negara dewa mereka. Setelah beberapa menit di dalam ruangan, para prajurit semua menyadari, mereka tidak punya cara untuk membuka peti. "Mungkin aku bisa membiarkan klan Mosa menjadi prajurit Yanji dan mencoba." Luo Feng berdiri di sudut dan berpikir. "Namun, apakah aku bisa menipu sistem peti? Aku tidak punya jaminan penuh. Apakah itu berhasil atau tidak, aku tidak bisa melakukannya di depan orang lain." "Sayang sekali." Gold Chang meraung, suaranya bergema di dalam ruangan. Prajurit lain tentang bergumam, "Sia-sia." Ice Blade dan Night Emperor memang mendapatkan kekayaan dari 6 pemandu, dan semua kekayaan mereka berakhir di tangan Gold Chang. Itu harus bernilai setidaknya puluhan miliar elemen campuran. Itu dianggap pemborosan. Keserakahan adalah sesuatu yang dimiliki semua prajurit. Luo Feng tidak bisa menahan napas, perbedaannya adalah apakah seseorang dapat mengendalikannya atau tidak. "Kalian bertiga," Gold Chang meraung, "teleport melalui negara dewa kalian, dan keluar dari sini." Luo Feng terkejut, dia berusaha membuat mereka bertiga pergi duluan. Bukankah itu akan mengungkapkan lokasi negara dewa mereka? Tidakkah Gold Chang bisa mengikuti mereka setelahnya? Dengan kekuatannya, saat dia memasuki negara dewa musuh, apakah itu Piercing Tiger atau Purple Clock, negara dewa mungkin akan hancur. "Kita harus pergi dulu." Purple Clock mengamuk, "Gold Chang, kamu jauh lebih kuat dari kami. Bahkan jika kamu berteleportasi melalui negara dewa, tak satu pun dari kami yang berani mengikuti kamu. Oleh karena itu,
Dari apa yang aku lihat, kita harus pergi sesuai dengan kekuatan kita, yang terkuat harus pergi dulu dan yang terlemah. Benar, Pierre Qing Tiger juga meraung. Aku setuju. Luo Feng mengangguk. Mereka sangat jelas bahwa mereka harus bekerja bersama sekarang. Di dalam ruang harta karun yang gelap, Gold Chang yang tertutup petir meraung, siapapun yang mengkhianatiku, akan mati. Bahkan jika kami tidak mengkhianatimu, kami akan mati juga. Mata Purple Clock bersinar dengan keganasan. Aku sudah menderita kerusakan parah dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Gold Chang, jangan mendorongnya. Mata Pierre Qing Tiger dipenuhi kegilaan. Betapa menyedihkannya dia bahkan tidak mendapatkan harta apapun, namun dia sangat terluka. Sebagai seorang kaisar, dia masih memiliki harga diri. Jangka waktu yang panjang telah membuatnya sehingga, banyak dari mereka tidak takut mati, dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, adalah hal yang biasa. Luo Feng memandang Gold Chang. Jelas bahwa aliansi tak terucapkan antara tiga prajurit, yang lebih lemah telah terbentuk. Mata Gold Chang berkilau dengan kilat. Dia melihat ke arah kelompok itu dengan rasa ingin tahu, apa nyali. Aku sudah mengaktifkan siaran dunia maya aku. Purple Clock menggertakkan giginya dan memandang ke arah Gold Chang. Semua yang ada di sini akan direkam. Jika kamu berani bergerak, bahkan sekutu camp serupa menyerang yang lain, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Siaran, Gold Chang memandang dengan geram ke Purple Clock. Menara ini membuat semua sinyal tertahan, dan bahkan tidak dapat dideteksi. Kamu hanya dapat menggunakan rekaman dasar dengan visi kamu sendiri. Aku sudah lama membengkokkan cahaya di sekitar dan kebisingan mengalir langsung ke otak kamu. Kamu tidak memiliki cara untuk merekam ini. Mendengar itu, ekspresi Purple Clock berubah. Haha, menara ini, bahkan pemindai termahal tidak berguna sebelumnya, dan bahkan energi dewa tidak berguna. Meskipun perangkat dunia maya kamu memiliki beberapa kemampuan merekam, tetapi apapun yang direkam dan tidak disiarkan dapat dengan mudah diedit, itu tidak dapat berfungsi sebagai bukti sama sekali. Terlebih lagi, aku mengontrol cahaya dan suara. Hahaha, Gold Chang memandang dengan marah pada Purple Clock. Bagi kamu untuk memblokir ledakan asli dan tidak rusak, sepertinya kamu memiliki beberapa harta karun pada kamu. Manusia itu telah memblokirnya juga. Purple Clock melihat dengan gugup. Ekspresi Luo Feng berubah ketika dia mendengar. Gold Chang menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan milikmu, tetapi pertahanannya tidak masuk akal. Dia harus memiliki beberapa teknik khusus atau sesuatu. Tenang, kalian semua, aku akan membereskanmu satu persatu. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan harta di sini, menggabungkan kekayaan dari kamu bertiga, itu dianggap sebagai kompensasi kecil. Mereka bertiga terkejut. Gold Chang telah mengungkapkan warna aslinya. Jangan terlalu sombong, kata Pierre Qing Tiger dengan suara serak. Diam, kamu sangat terluka, sehingga ledakan kamu tidak akan merugikan aku sama sekali. Gold Chang mengejek. Aku bahkan tidak tertarik pada kekayaan kecilmu. Aku menghargai keduanya lagi. Dia berbalik menghadap Luo Feng dan Purple Clock. Jangan paksa aku. Purple Clock mengamuk, membalik tangannya dan mengacungkan kristal hitam. Energi yang menakutkan berdesir darinya. Jika dipaksakan, kita semua akan tewas bersama-sama. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.